Oke, kesempatan ini saya bahasin cetak PG ya untuk bab vektor dari buku cetak Martin Kanginan. Oke, kita lihat nomor 1. Pernyataan berikut yang benar mengenai besaran-besaran adalah jadi besaran itu ada dua macam ya, vektor sama skalar. Vektor yang punya arah, skalar yang tidak punya arah. Nah, misalnya ini ya, gaya merupakan besaran vektor, betul. Perpindahan besaran skalar salah, perpindahan itu punya arah. Terus poin B, tekanan merupakan besaran vektor, betul, tekanan punya arah. Kalor merupakan skalar, betul, kalor tidak punya arah. Jadi ini jawabannya yang B. Lanjut nomor 2. Berikut ini merupakan pasangan besaran skalar strip vektor. Yang kiri skalar, kanan vektor. Kita lihat satu persatu. Yang A gaya dan percepatan. Gaya itu bukan skalar, jadi salah. Gaya itu vektor punya arah. Terus yang B tekanan dan energi. Ini tekanan juga vektor punya arah dia ya. Energi itu skalar, dia nggak punya arah, salah juga. Kalor strip perpindahan. Kalor betul, skalar perpindahan vektor. Nah, ini C udah betul. Lalu nomor 3. Pasangan besaran fisika berikut yang merupakan besaran vektor. Vektor yang punya arah ya. Sekali lagi. Yang punya arah yang mana? Poin A, kelajuan salah. Kelajuan itu tidak punya. Yang punya arah adalah kecepatan. Mirip ya. Yang B, gaya dan energi. Gaya punya arah, energi tidak punya arah. Momentum dan perpindahan. Momentum punya arah, perpindahan punya arah. Betul, yang C. Oke, massa jenis tidak punya arah. Ya. Momentum tidak punya arah, maaf. Lebih tepatnya yang E. Vektor itu yang E, gaya, tekanan udah punya arah. Momentum tidak punya arah. Oke, gitu ya. Nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Perhatikan besaran-besaran berikut. Kelajuan sebuah keong, ini ada kata kelajuan. Waktu yang diperlukan, waktu untuk berlari sejauh 1 km. Dan percepatan jatuh bebas. Nah, besaran tersebut secara berturut-turut merupakan besaran apa aja? Pertama, kelajuan. Kelajuan itu skalar, dia tidak punya arah. Ya, jadi kalau nggak A, C, E. Terus yang kedua itu ada besaran waktu. Waktu itu skalar, dia tidak punya arah juga. Nah, lalu baru yang terakhir yang percepatan. Sejauh ini nggak ya, bukan ya. Percepatan itu vektor, punya arah. Jadi yang C. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Besaran vektor skalar dapat ditambahkan ke suatu vektor. Tidak bisa. Skalar harus sama skalar, vektor harus sama vektor. Besaran vektor mungkin sama dengan 0 meskipun satu dari komponen tidak 0. Ini tidak mungkin ya. Jadi salah. Kalau dia 0 harus dua-duanya 0. Besaran skalar tergantung pada lintasan, vektor tidak bergantung. Ini kebalik justru. Skalar itu tidak bergantung pada lintasan. Terus yang D, besaran skalar dan besaran vektor keduanya dapat dijumlahkan secara aljabar. Ini salah. Tidak bisa dijumlahkan. Suatu skalar memiliki besar dan arah, sedangkan vektor tidak. Ini juga kebalik. Suatu skalar memiliki besar dan arah. Ini harusnya vektor yang punya besar dan arah. Vektor itu bukan skalar ya, di situ ya. Benar. Besaran skalar dapat ditambahkan ke suatu vektor. Poin A. Kok salah semua ya? Besaran suatu vektor mungkin sama dengan 0 meskipun satu dari komponennya tidak 0. Besaran vektor sama dengan mungkin 0 kalau satu komponen tidak 0. Salah juga. Besaran skalar bergantung pada lintasan. Skalar itu tidak tergantung pada lintasannya. Dijumlahkan secara aljabar nggak bisa juga. Ini salah semua nih nomor 5 nih ya. Oke, lanjut nomor 6.
pada acara lomba lari dalam rangka memperingati ini, oke, gambarnya seperti itu. Perjalanannya dari A ke B, ke C, terus ke D. Finishnya di D. Pertanyaannya, kalau satu kotak mewakili 1 km, perpindahan totalnya berapa? Nah, kalian harus lihat gini ya. Ini posisi awal ada di mana? Posisi awal itu di A, posisi akhir di D. Nah, hanya itu aja yang penting. Jadi nanti A sama A ke D, kalian tinggal tarik satu garis lurus gitu. Nah, itu adalah posisi perpindah. Itu adalah vektor perpindahannya. Saya kasih nama R. Jadi dari sini kita bisa lihat dari segitiga yang membentuk R itu. Nah, gitu. Ya, kita lihat ya satu persatu. Ke kanan berapa kotak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 kotak, ke atasnya 1 2 3 4 5. 5 kotak. Jadi resultannya tinggal dipitagorasin antara 5 sama 12. 13 kotak. Kalau dia bilang satu kotak itu mewakili 1, berarti 13 kali 1 jadi 13 km. Yang E, nomor 6. Oke, lanjut. Nomor 7. Gaya 6 dan 8, resultan yang tidak mungkin adalah berapa? Jadi gini, kalau ada dua vektor F1, F2, resultan yang mungkin terbesar itu kita tinggal jumlahin aja. 6 tambah 8, 14 Newton. Terkecil itu tinggal kita kurangin, besar kurang kecil, 2 Newton. Jadi yang mungkin itu selalu antara ini, antara yang terkecil sama terbesar, 2 sampai 14. Jadi yang nggak mungkin di sini berapa? Yang nggak mungkin adalah 1. Dia lebih kecil dari 2 ya. 7. Terus nomor 8. Ada vektor F1, F2, dan F3. Dikasih gambar seperti itu. Maka vektor satuannya berapa? Vektor satuan dalam I sama J ya. Jadi ini ada 3 vektor. Maka masing-masing kamu harus uraikan ke komponen-komponennya. Jadi ini saya uraikan. Ada 3 vektor ya. F1, F2, F3. Komponen sumbu X sama sumbu Y. Gitu. Cara lihatnya gini aja, gampang. Untuk yang F1 dia ke kanan. Kanan itu berarti sumbu X ya. Sumbu X-nya berarti dia sebesar 12. Positif 12 karena ke kanan. Sumbu Y-nya 0. Untuk F2 dia ke atas. Ke atas itu berarti nggak ada yang ke kanan, nggak ada yang ke kiri. Sumbu X-nya 0. Sumbu Y-nya plus 14. Nah, yang jadi masalah si F3. F3 itu miring, jadi kamu harus urai. Ada F3X yang ke kiri dan ada F3Y ke atas. F3X itu F cos, F3 cos theta 10 karena dekat sama sudut. Ingat ya, penguraian yang dekat sama sudut itu cos. 10 cos 37, cos 37 itu 0,8 jadi 8 Newton, negatif min 8 masukin. F3Y yang sin 10 sin 37. Sin 37 itu 0,6. Jadi 6 plus 6. Nah, terus tinggal kita resultan ini. Jumlah resultannya berapa? 12 kurang 8, 4. 14 tambah 6, 20. Jadi 4I tambah 20J. Seperti itu. Resultan vektor satuan ya. Lanjut nomor 9. Perhatikan dua vektor yang dilukis seperti pada gambar di samping. Ada dua vektor ya. Katakanlah ini vektor A, ini vektor B. Jika panjang satu petak itu 1 Newton, maka tentukan arah resultan keduanya. Kedua vektor tersebut terhadap sumbu X positif. Caranya sama, kita cari dulu resultannya dengan pakai tabel. Sumbu X, sumbu Y-nya kita urain. Ini A, ini B. Untuk vektor A, dia dua vektor ke kanan plus 2 X-nya. Ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 6. Untuk vektor B 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan tapi 0 ke atas. Dari sini kita bisa dapat resultannya 2 tambah 6, 8. 6 tambah 0, 6. Nah, arah itu kita cari pakai tan. Tan theta sama dengan Y per X. Jadi tan tetanya adalah 6/8
3/4 tan yang 6/8. Kalau masih belum hafal bisa pakai kalkulator ya. Shift tan 6/8. Itu di kalkulator muncul angka 37 derajat. Karena ini keduanya positif, berarti kuadran 1. Kuadran 1 37 udah langsung dapat. Nggak perlu diubah lagi. Itu nomor 9. Lanjut nomor 10. Ini juga mirip seperti nomor 9, cuma bedanya vektornya lebih banyak dan ini angkanya kotaknya lebih kecil-kecil. Berapa besar resultan? Sama ya, kita bagi dulu ada 3 nama ya. Vektor A, vektor B, vektor C. Pusatnya di sini. Nah, terus kita buat tabelnya. Ada si A, si B, si C. Ini vektor X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, yuk kita isi. Yang A itu ke kirinya berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak, berarti minus 6. Ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Plus 15. Nah, gitu caranya. Kita hitung kotak-kotaknya. Si B ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plus 10. Ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Plus 13. Nah, si C itu ke kanannya 1, 2, 3, 4, 5, minus 5. Ke bawahnya 2 kotak. Minus 5 sama, plus 5 sama min 2 karena ke kanan. Kita hitung, berarti ini resultannya X nya itu resultannya minus 6 tambah 10 tambah 5, 9. B nya 15 tambah 13 kurang 2, 26. 9 sama 26. Oke, coba kita resultanin ya. Jadi resultan totalnya akar dari 9 kuadrat sama 26 kuadrat. 9 kuadrat tambah 26 kuadrat di resultan, di akar. Ini dapatnya sekitar 27,5. Boleh mungkin dibuletin jadi 28. X-nya minus 6. Coba saya hitung, cek lagi ya, takutnya ada yang salah. Ini agak pembulatan. Ke kirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, 6. Ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul. Nah, ini kurang 2, 13. Betul. Ke kanannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 10. Betul. Yang ungu 5. Betul. Ya, kurang lebih begitu. 28 aja ini jawabannya. Kita lanjut nomor 11. Resultan ketiga gaya pada gambar di samping. Ini juga kita harus buat tabelnya lagi. Ada vektor F1, F2, F3. Terus ada sumbu X dan sumbu Y ya. Resultan terakhir sini. Oke, kita mulai dari F1. F1 ke kanan 20 Newton, berarti X-nya plus 20, Y-nya 0. Tidak perlu macam-macam karena dia nggak miring. F2 itu ke kiri atas, jadi pengurainya ada yang ke kiri dan ada yang ke atas. Dia kasih tahu 30-nya di situ. Ini yang ke atas itu F3Y, F3X ya. F3X-nya itu yang sin, karena dia nggak nempel sama 30 ya. Jadi 20 sin 30 plus 10. F3Y-nya yang cos, 20 cos 30. Sorry, ini min ya, karena arahnya X-nya ke kiri. Yang ini plus 10 akar 3. Masukin. Min 10 plus 10 akar 3. Nah, terus yang ini F3 ke kiri bawah. Jadi F3X, F3Y. Untuk yang kasus ini 60-nya nempelnya sama si X. Jadi F3X-nya dulu
24 cos. Yang nempel itu yang cos ya, cos 60. Cos 60 setengah, jadi 12 Newton. F3Y-nya 24 sin 60. Ini min ya, min 12 karena ke kiri, ini juga min 12 akar 3 karena ke bawah. Ini min 12, min 12 akar 3. Jadi resultannya yang ini min 2, X-nya totalnya min 2 ya. Y-nya totalnya min 2 akar 3. Resultannya kita tinggal bikin Pitagoras. Min 2 kuadrat tambah min 2 akar 3 kuadrat. Ini dapatnya 4 Newton. 2 kuadrat tambah 2 akar 3 kuadrat. Ya, 4 Newton. Nomor 11. Kita lanjut. Nomor 12. Ada vektor A 15 Newton, 15 besarnya, kemudian terletak di kuadran 4. 4 itu kanan bawah seperti di gambar. Sudut 37-nya terhadap sumbu X, maka vektor satuannya dapat dinyatakan sebagai apa? Ini kanan bawah, jadi ada yang ke kanan dan ke bawah. Vx, Vy ya. Vx yang dekat sama sudut 37 nempel, jadi Vx-nya 15 cos. Vy-nya yang sin. Cos 37 itu 0,8 ya. 0,8 kali 15 dapatnya 12. Minus positif karena ke kanan. Vy-nya 15 kali 0,6. Minus 9 karena ke bawah. Jadi ini 12I kurang 9C. X itu yang I, Y itu yang C. Jadi jawabannya C. Kita lanjut. 13. Ada dua vektor A dan B. Besar B adalah setengah A. Jadi kita buat dulu gini ya. Karena ada vektor A sama vektor B. Si B setengah dari A. Jadi kalau A-nya itu X, B-nya itu setengah X. Jika hasil bagi antara selisih dibagi resultan adalah 1/3 akar 3, maka hitung nilai kosinus sudut apitnya. Ini kita kali silang dulu ya. Jadi 3-nya kita kali ke sini, ini kita kali ke sini. 3 kali selisih sama dengan akar 3 kali resultan. Nah, kita buka deh. 3 kali selisih. Selisih itu rumusnya akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Resultan itu akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Kita kuadratin supaya nggak ada akar lagi. Berarti jadi 9. Akarnya hilang ya. Akarnya hilang. Ini jadi A-nya kita ganti X. X kuadrat. B-nya kita ganti setengah X. 1/4 X kuadrat. 2 kali X kali setengah X kali cos theta. Yang ini 3 kurung buka sama caranya. X kuadrat tambah 1/4 X kuadrat. 2 kali X kali setengah X cos theta. 3 sama 9 boleh kita coret, kecilin dikit jadi 3 di kiri. Ini jadi X kuadrat tambah ini jadi 5/4 X kuadrat. Ini kali ini 2-nya coret ya. Jadi min X kuadrat cos theta. Sementara yang di sini sama 5/4 X kuadrat. Ini coret juga tambah X kuadrat cos theta. Oke, kita kali masuk lagi. Ini jadi 15/4 X kuadrat min 3X kuadrat cos theta sama dengan 5/4 X kuadrat tambah X kuadrat cos theta. Yang ada cos theta saya taruh di kiri. Ini saya pindah ke sini ya, jadi min X kuadrat cos theta. Min X ketemu min 3X, jadinya min 4X kuadrat cos theta. Yang ini saya pindah ke sana. 5/4 dikurang 15/4. Dapatnya minus 5/2 X kuadrat. X kuadrat bisa dicoret. Kita dapat cos theta-nya 5/8. Seperti itu. Ini hubungan antara selisih sama resultan. Nomor 13. Kita lanjut. Nomor 14. Resultan lagi dari ketiga gaya di samping. Caranya sama ya, kurang lebih seperti nomor 12 tadi kalau nggak salah. Jadi kita harus buka
bikin tabel, terus kita uraiin satu-satu. Kasih nama aja ini, misalnya vektor A, vektor B, vektor C, sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Yang perlu diurai si A, kanan atas, jadi ada yang ke kanan AX, ada yang ke atas AY. AX itu berarti yang deket, dia nempel sama 53 ya, jadi 20 cos 53. AY nya 20 sin 53. Cos 53 itu 0,6, jadi 12, bahwa sin 53 itu 0,8, jadi 16. Kanan atas berarti dua-duanya plus 12 plus 16. Lalu si B, yang B kanan doang, berarti plus 12 di X, Y nya 0. Si C ke bawah aja, berarti X nya 0, Y nya min 6. Nah dari sini kita cari resultannya. Jadi resultannya yang X 12 tambah 12, sumbu X ya, 12 tambah 12 24, sumbu Y nya 16 dikurang 6 10. Pitagorasnya resultannya berarti tinggal kita Pitagorasin, 24 sama 10, 24 kuadrat tambah 10 kuadrat, akar 676 26. Itu resultan 3 vektor. Kamu yang pokoknya yang miring harus diurai, sisanya tinggal masukin ke tabel. Oke, lanjut nomor 15. Sebuah partikel punya kecepatan awal 20 meter per second. Kecepatan itu saya kasih nama V ya, berarti ini Vx nya 20, Vy nya 0. Pas kondisi awal dia nggak punya Y, dia cuma ada X doang. Kemudian beberapa waktu kemudian kecepatannya adalah 20 meter per second, tapi arahnya miring dengan arah 60 derajat terhadap OX. Maka perubahan kecepatan yang terjadi adalah, nah, perubahan itu selisih kecepatan awal kurang kecepatan akhir kurang kecepatan awal. Tapi di sini karena ada sumbu X dan sumbu Y, kamu harus cari dua-duanya. Misalnya yang ini. Ini Vx-nya itu menjadi berapa di kondisi akhir? Saya kasih nama Vx aksen gitu ya. Dia sumbu X-nya dekat sama sudut 60, jadi 20 cos 60. Jadi 10. Vy aksennya 20 sin 60. 10 akar 3. Jadi perubahan kecepatannya ada delta Vx sama ada delta Vy. Delta Vx, kecepatan Vx aksen 10 kurang awal. 10 kurang 20, jadi min 10. Delta Vy 10 akar 3 kurang 0. Karena awalnya kan dia nggak ada 0. Jadi ini 10 akar 3. Nah, besarnya kita tinggal Pitagorasin. 10 kuadrat min 10 kuadrat tambah 10 akar 3 kuadrat. Hasilnya 100 tambah 300, 420 meter per second. Jadi besarnya 20 meter per second, kalau nggak B ya C. Arahnya sebenarnya kita bisa lihat dari sini. Tan theta Y per X ya. Tan theta Y-nya itu 10 akar 3, X-nya min 10. Min di sumbu X, Y-nya positif. Itu sebenarnya menandakan dia ke kiri dan ke atas. Kiri atas, X min itu ke kiri, Y plus itu ke atas. Kiri atas itu kuadran 2. Tan berapa yang akar 3? Tan yang akar 3 itu 60. Tapi kuadran 2. Berarti 180 kurang 60. Nah, gitu. Jawabannya C. Oke, kurang lebih seperti ini pembahasan vektor dari buku cetak nomor 1 sampai 15.